Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kian Al-Ghifari. Semoga sahabat YouTube semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita harus mengembalikan ajaran ilahi bahwa umat beragama harus mampu menciptakan kehidupan yang damai dan toleran. Faktanya tak sedikit orang yang mengakui bertuhan sama, berharap pada tujuan yang sama, bahkan membicarakan hal yang sama. Hanya karena berbeda cara saja yang membuat tak bisa melihat kebaikan orang lain. Jangankan hanya berbeda suku, berbeda agama dan keyakinan pun bukan alasan untuk bersikap diskriminasi. Tuhan kita sama. Sedikit saja kita ingat sikap Rasul pada sahabat yang memandang rendah pada pendapat orang yang dianggap tak selalu ada bersama Rasul. Rasul bersabda, "Terimalah kebenaran dari siapapun, baik dari anak kecil maupun orang dewasa, meskipun dia adalah orang jauh yang kamu benci, dan tolaklah kebatilan dari siapapun, baik anak kecil maupun orang dewasa, meskipun itu adalah orang dekat yang kamu cintai." Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Az-Zalaimi. Sikap Rasul jelas selalu mampu menerima kebenaran dari manapun datangnya. Rasul senantiasa mempersilahkan sebuah kualitas kebenaran sebab ajaran ilahi memang available, dinamis dan universal. Ajaran ilahi bahkan mengajak kita untuk berpikir out of the box, maka hindari pandangan sempit dan membahas yang itu-itu saja sampai lupa kalau bumi Allah itu luas. Mari kita sempurnakan pemahaman kita tentang implementasi ajaran ilahi dengan banyak membaca buku atau literasi dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dulu saya pernah membaca apa yang diungkapkan oleh Nelson Mandela. Hakikat merdeka adalah merdeka daripada kemiskinan. Artinya tidak boleh miskin. Nah, maka saya menjabarkan ini, miskin itu penyebabnya apa? Ya tentunya secara ekonomis, kekurangan dan lain-lain lah. Tapi intinya yang harus diterobos adalah roh. Maka saya mengumandangkan merdeka yang pertama itu merdeka roh, jiwa. Jiwa ini harus merdeka, tidak boleh ada jiwa kintel. Kintel itu kodok kolong. Bung Karno pernah mengatakan jangan jadi bangsa kintel. Kodok tapi di bawah kolong, yang tak pernah melompat, di bawah tempurung. Jangan pernah menjadi bangsa kuli. Kuli itu menol, pekerjaan yang paling rendah yang tidak dimiliki oleh orang berpendidikan. Men, kalau bahasa Inggrisnya men, kalau bahasa Belandanya man, nol. Orang yang kosong. Kosong dari apa? Kosong dari merdeka roh, kosong dari merdeka fikir. Fikir tidak merdeka, maka dia menjadi manol. Kerjanya apa? Kerjanya adalah otot. Sekalipun bangsa itu kuat, otot kawat balung besi, kalau terus-terusan dipakai manol, keropos itu kawat dan besinya itu. Merdeka yang ketiga adalah merdeka ilmu. Ilmu itu tidak satu. Inilah yang harus ditempuh. Ini basis daripada menghilangkan apa yang dinamakan kemiskinan.
Artinya lagi-lagi kepada pendidikan yang harus ditempuh oleh bangsa ini. Tidak ada lagi pendidikan yang sulit ditempuh. Saya pernah menyampaikan, kalau ingin mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang seperti dikehendaki oleh dasar negara, buatlah pendidikan yang mempunyai dormitory, kampus dari tingkat dasar sampai menengah pertama sampai menengah atas, kemudian universitas dalam satu kampus besar, entah per kabupaten dan sebagainya. Maka bisa dirancakkan, disetarakan pendidikan itu. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya masuk dalam satu kancah pendidikan, keluar dari tingkatan menengah itu sudah berpikir yang sama, tidak kaya, tidak miskin, punya pandangan sama terhadap hidup dan kehidupan. Itu basis pendidikan. Pembangunan ekonomi kita masih merasakan. Indonesia akan maju kalau ada investor asing menanam modalnya di negeri sendiri, di negeri kita. Ini berpikir tolak belakang dari founding father. Bung Karno pernah mengatakan, jangan pernah tatkala merdeka itu kita mengundang orang asing untuk membangun di Indonesia, menanam modalnya di Indonesia. Jangan, Bung Karno. Lebih baik kita punya hutang dan membayar hutang daripada kita mengundang orang asing untuk membangun Indonesia. Imperialisme baru akan datang. Penjajahan baru akan datang. Neokolonialisme akan bercokol. Nekolin